apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 hari pencarian jasad seorang murid SMP yang tenggelam di Sungai Tabo-Tabo, Kabupaten Pangkep akhirnya ditemukan. Diduga cemburu melihat mantan istrinya menikah lagi, seorang pria di Goa nekat menikam mantan istrinya itu hingga tewas. Diserang demam saat bertugas, seorang petugas KPPS di Kelurahan Lariang, Banging, Makassar meninggal dunia. Informasi pertama, 2 hari pencarian tim SAR akhirnya menemukan seorang murid SMP yang tenggelam di Sungai Tabo-Tabo di Kabupaten Pangkep. Korban diduga terpeleset saat hendak memancing. Jasad FS yang tenggelam pada hari Minggu lalu di Sungai Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep akhirnya ditemukan tim SAR pada Senin lalu. Korban yang diketahui masih duduk di bangku SMP itu sebelumnya hendak pergi memancing bersama temannya. Saat akan menyeberangi sungai, korban terpeleset, kemudian hanyut dan tenggelam. Proses pencarian dilakukan tim SAR dengan penyelaman dan penyisiran di bibir sungai selama 2 hari. Untuk jam ditemukan korbannya pukul 14.15 dengan cara penyelaman kurang lebih 5 meter dari tempat hilangnya korban. Untuk posisi korban ditemukan, Pak, saat itu? Itu posisi korban di saat ditemukan oleh tim SAR dengan penyelaman, korban terlentang di bawah permukaan air. Jasad korban kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Seorang santri pondok pesantren di kota Makassar tewas setelah dikeroyok seniornya. Meski korban sempat dirawat intensif selama 5 hari, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi pun sudah mengamankan para pelaku. Seorang santri berinisial AR tewas akibat dikeroyok para seniornya di sebuah pondok pesantren kota Makassar. Korban yang berusia 14 tahun itu sudah mendapatkan perawatan intensif selama 5 hari. Meski demikian, nyawanya tidak tertolong. Menurut polisi, motif dari penganiayaan karena tersinggung. Saat kejadian, korban yang sedang duduk di perpustakaan ditegur oleh seniornya. Namun korban hanya tersenyum sehingga pelaku tersinggung. Mereka kemudian menganiaya korban hingga tak sadarkan diri. Keterangan dari pelaku sendiri merasa tersinggung pelaku karena ketika duduk di jendela perpustakaan diketok-ketok, ditanya kenapa kamu ketok-ketok, korban hanya senyum, kemudian dipukuli. Pada saat itu pengawasan dari gurunya bagaimana? Ya, kami setelah melakukan pendalaman juga terkait saksi-saksi yang ada di TKP tersebut. Sejauh ini polisi telah mengamankan para pelaku serta melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Diduga cemburu melihat mantan istrinya menikah lagi. Seorang pria di Goa nekat menikam mantan istrinya itu hingga tewas. Suami korban yang melihat istrinya sudah tewas langsung mengamuk. Ani Daeng Kebo, seorang ibu rumah tangga berusia 43 tahun ditemukan tewas di tengah jalan dengan luka tusuk senjata tajam di desa Jene Madinging, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa pada Senin dini hari. Ani diduga ditikam oleh mantan suaminya saat mengendari motor bersama anaknya di jalan Jene Madinging, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Pelaku tiba-tiba menghadang dan langsung menusuk korban di depan anak korban yang berusia 11 tahun. Suami korban yang melihat istrinya kemudian mengamuk dan ingin mencari pelaku. Kerabat korban dibantu warga mengevakuasi jasad korban ke Bidokes Polda Sulsel untuk diautopsi.
itu anaknya lari dari sana berteriak, mamaku kita misalnya ditobos sama Sumang. Begitu, jadi kita ini semua dari lari, tidak di sini ini dulu anak-anak kita nih. Iya, kita tanya toh, bilang kenapa, nah bilang mamaku di situ ditobos sama Sumang. Oh, ditikam istilahnya. Siapa itu dibilang Sumang? Itu suaminya. Aparat Polres Goa yang melakukan pengejaran menangkap pelaku di kawasan Kecamatan Tamalan Rea, Makassar. Polisi menyita sebilah senjata tajam yang diduga pelaku sebagai barang bukti. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang tersangka kasus tindak pidana penggelapan pajak di Kabupaten Maros diamankan tim penyidik Kejaksaan Negeri Maros. Pelaku sudah diberi kesempatan untuk membayar pajak namun tidak memenuhi janjinya untuk membayar pajak. Atas perbuatan ini negara dirugikan sebesar 217 juta rupiah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara menyerahkan tersangka kasus tindak pidana penggelapan pajak yang terjadi pada tahun 2017-2018 atas nama Meismas berusia 44 tahun. Tersangka diserahkan Kejaksaan Tinggi Kejati Sulsel melalui Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Maros pada Senin sore. Kepala Kanwil DJP Sulsel Bartra mengatakan tersangka yang merupakan Direktur Utama CVBP diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan tidak menyetor pajak pertambahan nilai PPN yang telah dipotong atau dipungut. Pelaku juga diduga menyerahkan surat pemberitahuan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap pada tahun 2017 sampai Desember 2018. Tersangka inisial MC ini selaku direktur dari CVBP ya, perusahaan bangunan konstruksi sipil di Turikale, Maros, Sulawesi Selatan, yang diduga telah melakukan tindak pidana tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai yang telah dipotong atau dipungut dan atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam kurun waktu Januari 2017 sampai dengan Desember 2018. Akibat perbuatan pelaku, negara dirugikan hampir sebesar 220 juta rupiah. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda minimal 2 kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.